sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya, kita sudah membahas analisis opening My Hero Academia season ke-6 core pertama, yang mana di opening tersebut kita menemukan banyak easter egg tentang gambaran singkat dari core pertama My Hero Academia. So, di konten analisis kali ini kita akan menganalisis bersama ending My Hero Academia season ke-6 core pertama, yang mana tak kalah banyak pula easter egg dan petunjuk di dalamnya. Jadi akan kita bahas di konten analisis kali ini. Maybe hanya scene-scene penting saja yang akan kita fokuskan. Dan ya, konten ini full spoiler cuy. Bagi teman-teman yang tak ingin kena spoiler, silahkan tinggalkan video ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Jadi untuk ending My Hero Academia season ke-6 ini dibawakan oleh Hiro Akiyama yang berjudul Sketch. Dan kita masuk ke scene awal ending song season ke-6, di mana dapat kita temukan scene yang menunjukkan patung emas All Might. Patung ini adalah patung yang dibuat sebagai penghargaan atas jasa All Might selama menjadi simbol perdamaian di negara Jepang, dan juga sebagai simbol atas kemenangannya mengalahkan All For One di distrik Kamino. Maka dari itu, patung ini juga tentunya berada di Kamino. Di balik itu, dengan ditampilkannya scene patung All Might ini memberi gambaran kalau nanti patung All Might akan dilucuti, sebab nantinya masyarakat akan berbalik benci terhadap sistem hero. Di scene cepat kita dapat menemukan satu scene yang menunjukkan puing-puing bangunan yang berterbangan. Ini adalah scene yang bisa jadi menggambarkan dua hal. Pertama, bahwa perang saat ini akan membawa kehancuran kota. Dan kedua, ini adalah gambaran alam bawah sadar Shigaraki pada saat mati suri, yang nantinya bakal ada tarik-menarik antara keluarga Shimura melawan dominasi All For One. Kemudian kita ke tiga scene yang saling menyambung. Pada tiga scene ini ada Shimura Tenko atau Shigaraki kecil yang memiliki warna rambut putih kebiru-biruan. Ini adalah scene pasca insiden Quirk Decay yang tiba-tiba aktif di season 5 yang lalu. Mirisnya saat Shigaraki luntang-lantung, tak ada seorang hero manapun yang mau menolong dia. Dan inilah salah satu penyebab Shigaraki membenci sistem hero. Kemudian scene kedua ada Deku dan Shigaraki bocil berambut hitam yang saling berhadapan. Shigaraki berada di sisi bayangan dan Deku ada di sisi terang. Scene ini adalah momen di mana Deku yang hampir dicuri Quirknya nanti tiba-tiba berhasil mengakses alam bawah sadar All For One paling dalam. Dan apa yang ditemukan Deku adalah Shigaraki bocil atau Shimura Tenko yang sedang menangis meminta pertolongan. Berkat apa yang dilihat Deku inilah menjadikan Deku memiliki misi bukan lagi untuk mengalahkan Shigaraki, melainkan untuk menolongnya dari belenggu All For One. Dan scene ketiga ada Deku dan Shigaraki dewasa yang sudah jadi All For One. Ini adalah simbol kalau di arc Paranormal Liberation ini mereka akan saling baku hantam satu sama lain. Beralih ke scene lain, scene lalu memperlihatkan beberapa hero yang bisa kalian lihat di sini. Nah, masing-masing hero ini akan mendapatkan kejadian mengenaskan di arc ini. Mulai dari Cross yang tewas, Mirko yang buntung, Hawks yang sayapnya gosong, Endeavor yang hancur mentalnya, dan Gran Torino yang sekarat. Sorry spoiler. Bergeser lagi ke scene lain yang memperlihatkan para guru Yue yang akan terlibat sepenuhnya. Mulai dari 13 yang akan di-reveal wajahnya, Ectoplasma yang saya lupa apa kerjanya, Aizawa dan Prison Mike yang akan membalaskan dendamnya, dan ada Midnight yang berada di paling depan sebagai simbol kalau dia akan segera tumbang duluan. Beralih ke scene Uraraka yang menoleh ke belakang. Ini adalah scene yang menjelaskan kalau Uraraka akan berkonflik dengan salah satu villain terkuat hanya karena alasan untuk memperebutkan cinta Deku. Anjir, cinta-cintaan. Dimana di scene selanjutnya langsung terjawab kalau yang akan berkonflik dengan Uraraka adalah Himiko Toga. Lalu di scene Himiko Toga dengan Twice ini juga menunjukkan hubungan percintaan antara Toga dan Twice yang akan berakhir tragis karena Twice akhirnya tewas dan Toga kehilangan lagi orang yang dia cintai. Lanjut ke scene Dabi yang memegang poster number 1 hero Endeavor lalu membakarnya dengan cepat. Yang jelas scene ini menunjukkan akan dimulainya babak baru dari drama antara Dabi versus Endeavor. Setelahnya ada scene Shigaraki yang berjubah merah sedang memandang lanskap kota yang sudah porak-poranda. Ini adalah scene saat Shigaraki baru bangkit dari mati surinya yang langsung memakai Decay dengan membabi buta hingga menghancurkan satu kota dengan sekali sentuhan. Anyway, jubah merah ini diambil dari mayat X-Less yang sebelumnya Sosoan hendak mengamankan Shigaraki pada saat mati suri. Lalu ada scene cepat yang menunjukkan All For One yang sedang dipenjara. Nah, scene ini adalah petunjuk kalau All For One mengendalikan Shigaraki dari jarak jauh layaknya pengendali boneka. Artinya Shigaraki bagaimanapun juga tetap masih dalam kendali All For One. Memang nih si botak busuk banget akalnya. Sampai di penghujung ending kita menemukan scene Deku yang berlari meninggalkan teman-temannya. Scene ini pastinya adalah petunjuk kalau Deku setelah perang selesai akan memutuskan untuk keluar dari sekolah Yue dan memulai petualangannya sebagai seorang solo hero atau vigilante. Dan scene terakhir memperlihatkan Shell kuning yang terbang di bawah angin. Ini adalah scene yang menjelaskan kalau Deku akan memikul legasi dari Gran Torino selaku mentornya. Dan Shell kuning ini tentu saja adalah milik Gran Torino. Dan ya, Shell kuning adalah bagian dari saksi bisu perjalanan Deku sebagai calon hero terbaik.
Ending song yang dibawakan oleh Hiro Akiyama ini menurut saya pribadi adalah ending song paling ramah di telinga saya. Meskipun saya tak paham artinya, tapi ya pokoknya lagunya bagus sekali. Mantap punya intinya. Pasti sebagian dari kalian sependapat dengan saya. So, kesimpulannya, di ending song core pertama season ke-6 ini memberi kita gambaran tentang bagaimana arc Paranormal Liberation ini akan berakhir. Bagi yang sambil ngikutin manganya pasti sudah tahu dong ending arc ini bagaimana. Tapi saya rasa tidak perlu dibongkar lebih jauh mengenai hasil akhir dari arc ini. Takutnya saya diserbu lagi. Jadi mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.